Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali kita lagi boleh bertemu dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya dari Gereja Masih Advent hari ke-7 dari Conference Minahasa untuk belajar sekolah Sabat bersama. Kita sudah tiba pada pelajaran sekolah Sabat yang kedua dalam judul yang besar, yaitu 3 pekabaran kosmis. Dan pelajaran yang kedua ini adalah sebuah momen takdir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir artinya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Satu peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah dan pasti akan dialami oleh semua manusia di akhir zaman. Peristiwa-peristiwa yang telah ditetapkan oleh Allah dan akan dilewati oleh orang-orang yang hidup di dunia ini. Sebagai ayat inti dalam Wahyu 14 ayat 14 dan 15. Dan aku melihat sesungguhnya ada satu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Dan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ada sekelompok orang yang akan tetap setia kepada Tuhan dalam pertentangan terakhir sejarah kita, seperti yang terlihat dalam Wahyu 14, lebih khusus Wahyu 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Orang-orang yang tetap bertahan dalam kebenaran, mereka dipanggil untuk membagikan dan menjalankan pekabaran khusus, yaitu pekabaran yang dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 13. Itu pekabaran 3 malaikat atau 3 pekabaran kosmis. Allah akan melaksanakan penghakimannya sesuai dengan penerimaan atau penolakan dari pekabaran itu. Dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Dan hasil penghakiman itu tergantung kepada keputusan yang kita buat pada hari ini. Hidup atau mati. Tuaian yang akan diselamatkan atau tuaian yang akan dihukum. Gandum yang sudah masak dan buah anggur melambangkan tentang orang yang jahat. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pelajaran sekolah Sabat ini tentang sebuah momen takdir. Yang pertama adalah berbicara tentang saatnya memutuskan. Wahyu 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-13 berbicara tentang 3 pekabaran kosmik. Sebuah momen yang telah ditetapkan oleh Allah yang harus dilewati, harus dijalani, dan pasti akan terjadi. Sehingga kita harus membuat keputusan. Dan yang kedua adalah menganalisa keputusan. Dalam Wahyu 14 ayat 14 berbicara tentang anak manusia dan penghakiman surgawi. Dan yang ketiga adalah hasil keputusan itu. Ini dicatat dalam Wahyu 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, yaitu tuaian orang-orang benar dan tuaian orang-orang jahat, tuaian dan buah anggur. Mari kita lihat yang pertama, saatnya untuk memutuskan. Dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Pemirsa, berbicara tentang sebuah momen takdir. Ini jelas sekali dikatakan di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil
kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yesus menubuatkan bahwa setiap orang di bumi akan mendengar tentang Injil ketika dia datang kembali. Ini dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 6-7 dan juga ayat yang kita sudah bacakan tadi, Matius 24 ayatnya yang ke-14. Setiap orang harus memilih antara ajaran palsu Babel atau kebenaran yang akan dipertahankan oleh umat sisa yang setia. Dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-8. Begitu juga dalam Wahyu 14 ayat 9-11 dan juga Markus 8 ayat yang ke-35. Setiap orang harus memilih antara tanda musuh yang disimbolkan dengan binatang atau meterai Allah. Kapan kita harus mengambil keputusan? Sekarang saatnya. Keputusan akhir kita akan bergantung pada keputusan yang kita pilih hari ini. Yang kedua, menganalisa keputusan dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-14. Di sini berbicara tentang anak manusia dan penghakiman surgawi. Dalam Matius 16 ayat yang ke-27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yesus menekankan sifat manusiawinya dengan menggunakan ungkapan anak manusia. Ketika berbicara tentang penderitaan dan misinya untuk menyelamatkan saya dan saudara, menyelamatkan semua orang, dalam Lukas 9 ayat 12, Markus 10 ayat 45. Di sana sangat jelas dia ingin menyelamatkan semua orang. Dialah satu-satunya sumber pengampunan dosa dalam Markus 2 ayat 10-11. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Yesus berjalan di bumi ini sebagai manusia. Dia menyembuhkan orang sakit. Tapi jangan lupa, dia dicobai seperti kita dan mengalami pencobaan yang sama seperti yang kita alami. Kita dapat yakin bahwa dia memahami saya dan saudara. Dia memenuhi syarat untuk menilai keputusan kita dalam Yohanes 5 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Yesus menggunakan ungkapan yang sama untuk merujuk pada kedatangan yang kedua kali, yaitu anak manusia akan datang kedua kali. Dalam Matius 16 ayat 27, bahkan dalam Matius 24 ayat yang ke-27, 37 dan ayatnya yang ke-44. Dalam Kisah 1 ayat 11, begitu semua orang membuat keputusan mereka di akhir zaman, Yesus ini akan datang kembali. Pemirsa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, yang kedua adalah penghakiman surgawi. Dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-13. Ini pengalaman Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Yohanes melihat Yesus duduk di atas awan dengan sabit di tangannya, menunggu perintah untuk datang di dunia ini untuk menuai dalam Wahyu 14 ayat 14. Saudara-saudara, Yohanes tidak melihat Yesus datang ke bumi pada saat itu. Kedatangan kedua terjadi ketika Yesus diperintahkan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-15. Wahyu 14 ayat 14 sejajar dengan Daniel 7 ayat 13. Kedua-duanya menggambarkan tentang penghakiman Allah sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Setelah penghakiman berakhir, setiap kasus telah diselesaikan. Dalam Wahyu 22 ayat 12, karakter Allah akan dibenarkan di hadapan semesta. Dalam Mazmur 51 ayat 4,
Dan Yesus akan datang kembali untuk membawa orang-orang yang telah ditebusnya. Ini dicatat dalam Markus 13 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-27. Yang ketiga, hasil keputusan. Wahyu 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Hasil keputusan hanya dua. Ketetapan Allah kepada orang-orang yang benar. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 15, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Sebelum penuaian, Yesus mengganti mahkota durinya dengan mahkota emas. Ini dalam Yohanes 19 ayat yang kelima, dan juga dalam Wahyu 14 ayat 14. Itu bukanlah mahkota raja, atau dalam bahasa aslinya yaitu diadema, tetapi mahkota kemenangan atau Stephanos. Jadi Yesus menggunakan mahkota kemenangan. Kenapa mahkota kemenangan? Karena ia telah menang dalam pertandingan. Mari kita lihat di zaman-zaman dulu dalam pertandingan Olimpiade, pemenangnya diberikan mahkota. Bukan diangkat menjadi raja, tapi penghargaan mahkota kemenangan. Pemirsa di rumah yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, Yesus akan menuai tuaian dan akan memberikan mahkota kemenangan dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Bagaimana kita dapat menang? Gandum harus sudah bertumbuh dan matang agar dapat dipanen dalam Matius 5 ayat 48. Jadi ditanam, dia bertumbuh dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Setelah dia matang, maka akan dituai. Begitu juga dengan orang-orang benar. Mereka akan bertumbuh dalam kebenaran. Mereka akan bertumbuh dalam kasih Yesus. Mereka akan mengenali Yesus. Semakin lama hidup mereka seperti Yesus. Dan pada waktu mereka setia melakukan apa yang Yesus perintahkan, maka mereka akan dipanen sebagai orang-orang benar. Jelas sekali dikatakan dalam 2 Korintus 3:18. Pemirsa boleh baca di rumah itu. Kita juga harus diubah dalam kekudusan setiap hari oleh Dia yang telah mengasihi dan yang telah menang. Yesus sangat merindukan agar kita dari hari ke hari bertumbuh dalam iman dan kesetiaan. Ketetapan Allah bagi orang-orang yang jahat. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-18. Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Buah-buah anggur itu menggambarkan tentang orang-orang jahat yang hidup dalam murka Allah, yang hidup dalam anggur kejahatan. Itu perbuatan-perbuatan yang jahat. Orang benar tuaian yang bertumbuh dalam kesucian, dan orang jahat buah anggur bertumbuh dalam kejahatan. Mereka menolak Allah menghasilkan kejahatan, dan hati nurani yang memakai cap mereka dalam 1 Timotius 4 ayat 1-2, yaitu orang yang menolak kehendak Allah, pasti mereka akan melakukan kejahatan. Setiap orang membuat keputusan mereka pada akhir zaman. Mereka harus disucikan atau ditolak menurut keputusan mereka. Wahyu 22 ayatnya yang ke-11. Pemirsa di rumah, perbedaan antara orang benar dan orang jahat akan sangat mengesankan dan jelas. Perkataan dan perilaku mereka akan bersaksi tentang keputusan mereka. Keputusan akhir akan dibangun di atas keputusan yang kita buat setiap hari. Jelas sekali kalau dia orang jahat, pasti keputusan-keputusan adalah berbuat jahat. Kalau dia orang benar, berarti kehidupannya sehari-hari menunjukkan kehidupan orang yang benar. Pemirsa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, sebuah momen yang telah ditetapkan Allah. Kita tidak boleh lari dari jalan-jalan yang telah dinubuatkan oleh Allah. Tapi kesaksian dari Ellen G. White dalam bukunya The Review and Herald, Desember 24, 1889. Kutipannya berkata begini: Alkitab akan dibukakan dari rumah ke rumah, dan pria dan wanita akan menemukan jalan masuk ke rumah-rumah ini, dan pikiran akan dibukakan untuk menerima firman Allah.
Dan ketika krisis datang, banyak yang akan siap untuk membuat keputusan yang tepat. Bahkan dalam menghadapi kesulitan besar yang akan ditimbulkan melalui mujizat setan yang menipu, akan ada pasukan-pasukan orang-orang beriman yang tabah, yang akan berdiri teguh seperti sebuah batu melalui ujian akhir. Saudara-saudari, Tuhan ingin memberi kita terang yang meningkat. Dia menginginkan agar kita memiliki pernyataan yang jelas tentang kemuliaannya, bahwa para pendeta dan orang-orang akan menjadi kuat dalam kekuatannya. Dari satu peristiwa yang telah dilihat oleh Ellen G. White untuk masa depan, walaupun banyak tantangan dan pergumulan, tetap ada orang yang akan setia melewati masa-masa kesukaran dan akan diselamatkan. Pelajaran sekolah Sabat mengingatkan kita, ada dua pilihan: menjadi tuayan orang benar atau dituai sebagai orang yang jahat. Pilihan ada di tangan saudara. Apabila ingin dituai sebagai orang yang benar, pilihlah melakukan kehendak Allah. Bagi saudara-saudara yang masih hidup dalam kejahatan, mari kita bertobat dan tinggalkan kejahatan. Mari kita bergabung dalam tuayan yang benar, sehingga pada waktu Yesus datang kedua kali, kita boleh dituai untuk dapatkan janji kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah siang dan malam, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Oleh karena besarlah kasih setia dan perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami. Dan tak kala kami mau buat keputusan, kami menyadari kami sebagai manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, agar kami layak menghampiri takhta anugerah-Mu di dalam doa. Permohonan kami saat ini ya Tuhan, biarlah kami akan mengambil keputusan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang melakukan keputusan-keputusan daripada rencana Allah, sehingga benar-benar kami akan setia sampai Yesus datang kedua kali. Tuhan, apabila kami masih hidup dalam kejahatan, kami mau berobat dan mau meninggalkan kejahatan itu, agar kami boleh bergabung dalam barisan umat yang sisa, umat yang setia, yang mempertahankan kebenaran, umat-umat yang menyampaikan kebenaran, pekabaran 3 malaikat atau 3 pekabaran kosmis, sehingga benar-benar banyak orang yang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah Sabat yang begitu indah, dan biarlah roh Tuhan itu boleh memeteraikan di hati kami, dan itu akan menjadi buah-buah kehidupan rohani kami. Karena kami berdoa dan berterima kasih untuk jawaban doa di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.